Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'da. Melanjutkan bahasan minggu yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak kita agar kita ini menjadi orang alim, orang yang ahli ilmu. Karena orang yang ahli ilmu itu akan dijunjung, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa pangkat dan kedudukan. Karena apa kata Rasulullah, bandingannya orang yang berilmu itu lebih baik. Satu orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Makanya kula kali jenengan sekedik dalam kultum ini akan saya sampaikan bahwa orang yang memiliki ilmu itu sangat penting. Sampai ada tokoh dunia menjadi nuru fil ardi, menjadi pelita dunia, menjadi pelita di bumi. Ulama besar namanya Muhammad bin Idris yang kita kenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niki otaknya seperti kaset. Umur 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran, sudah hafal kitab yang namanya Al-Muwatta yang berisi 3000 hadis. Otaknya, anaknya orang gak punya, yang ditarbiyah hanya oleh seorang ibu. Karena sejak kecil sudah tinggal mati oleh ayahnya. Beliau adalah orang yang sungguh sangat berilmu, yang sangat tinggi derajat pangkatnya. Dadi wong pinter, nopo. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau ini menjadi orang yang alim? Karena beliau ini ketika diberi nasihat itu selalu mendengarkan. Wong niku nek seneng ilmu mesti dirungokno. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid, seorang raja, seorang sultan, seorang khalifah itu memberikan fatwa kepada jamaah. Di saat itu jamaahnya ada Imam Syafi'i. Khalifah ini orang yang hafal Quran, hafal hadis. Itu membacakan beberapa hadis, membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya ketika membaca innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Beliau menangis. Akhirnya pingsan. Jamaah heran. Loh, apakah meninggal? Enggak, hanya pingsan. Inilah ikhlasnya Imam Syafi'i. Setiap pernyataan seseorang, setiap perkataan seseorang didengarkan. Makanya beliau itu hafal. Orang berkata, Imam Malik itu mengajarkan kepada anaknya orang kaya. Beliau itu anak orang miskin. Tapi mendengarkan pengajaran Imam Malik. Mulai awal sampai akhir hafal. Satu pun ini hebatnya.
Imam Syafi'i. Makanya kalau anak-anak kita ini kepingin jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pinter, belajar mendengarkan siapapun yang berbicara. Jangan dilihat orangnya, perkataannya. Mungkin di situ ada perkataan yang berguna, yang bermanfaat bagi hidup dan kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada Nabi Daud. Yuhasibu nafsah. Ada nilai tambah dalam kehidupan. Daud, kalau kamu ini ingin menjadi orang yang pandai, yang cerdik pandai. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil albab. Maka dengarkan. Makanya Nabi Daud dikasih kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hafal kitabnya. Makanya karena Nabi Daud adalah orang-orang yang alim. Orang yang cerdas. Melahirkan anak-anak yang hebat. Yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Makanya kalau menginginkan anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas, yang cerdik pandai, ibda binafsi. Dirinya harus cinta dulu dengan ilmu. Ya. Maka tidak salah ketika Rasulullah membandingkan satu orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 orang-orang ahli ibadah yang tidak berilmu. Maka niku kula kali panjenengan sing cinta ambek ngaji, sing seneng ambek ngaji, cek roh biar luas wawasan dan pemikirannya sehingga mampu menguraikan masalah dalam hidup dan kehidupannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kelak kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.